IJT Trenggalek kompak selalu. Yes, yes, yes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Sahabat jurnalis dimanapun Anda berada, hari ini hari yang sangat luar biasa. Sebab apa? Para jurnalis di Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur mengadakan nobar, yaitu ngopi bareng bersama IJT, Ikatan Jurnalis Trenggalek. Hari ini saudaraku kita akan berkenalan langsung para tokoh-tokoh. Mungkin dari mana, monggo silahkan. Terima kasih. Saya Siswanto Cekek, media JKTV. Ketepatan saya sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Ngopi Bareng Ikatan Jurnalis Trenggalek di Desa Widoro, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Monggo. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hadi Langgaza, Ketua Ikatan Jurnalis Trenggalek, sekaligus saya juga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Trenggalek. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahmat Agani. Pada posisi ini saya sebagai penasehat daripada Ikatan Jurnalis Trenggalek Kabupaten Trenggalek. Ya, terima kasih. Nama saya Sailan dari media Jatim hari ini. Saya sebagai anggota IJT sangat terima kasih. Mas, ini saya mau ngobrol banyak tentang jurnalis yang berada di Kabupaten Trenggalek. Nah, hari ini Mas, dengan adanya ngobar ini harapannya seperti apa, Mas? Harapan kita terjalin silaturahim dulu. Setelah silaturahim, kita silaturahim bersama. Karena apa? Sejak pandemi COVID, ini kita tidak pernah ketemu, jarang tegur sapa, jarang bertatap muka karena adanya pembatasan. Makanya di tahun 2023 ini, mumpung pandemi sudah dicabut, kita adakan ngobar, kita menjalin silaturahmi, menyamakan misi dan juga visi kebersamaan di Kabupaten Trenggalek. Untuk kegiatan sendiri, IJT ini terbentuk mulai sejak tahun berapa dan mungkin kegiatan sosial atau apa itu ada nggak, Mas? IJT ini terbentuk tahun 2019. Sebenarnya IJT ini terbentuk awalnya ini kita sangat prihatin. Ya. Apa keprihatinan terhadap kawan-kawan jurnalis yang tidak pernah bisa bersatu lah. Di Kabupaten Trenggalek ini terlalu egois, mementingkan kepentingan pribadi masing-masing. Jadi dengan adanya ini kita ingin selalu ada kebersamaan. Jadi bersama dalam tugas mungkin saling bisa memberikan sebuah informasi, berbagi informasi, ataupun untuk memecahkan sebuah permasalahan apabila ada kawan-kawan jurnalis kita yang tersandung sebuah masalah ataupun seperti apa, kita sharing-sharing dulu seperti apa. Kalau memang layak angkat ya kita angkat. Dari situ kalau kegiatan yang hampir serupa seperti ini, tahun 2019 sekalian launching. Itu kita mengumpulkan Forkopimda, teman-teman jurnalis di Trenggalek semuanya mengadakan kegiatan bakti sosial di Balai Benih, Kang. Kabupaten Trenggalek kita bakti sosial, kita membantu teman-teman yatim piatu. Untuk yang tahun 2019. Untuk kali ini kita cukup ngobar karena lama nggak ketemu. Nanti mungkin entah nanti sore atau besok kita adakan pertemuan kembali untuk membahas visi atau misi kita ke depannya seperti apa. Oh iya, memang di kalangan keluarga besar jurnalis ini memang juga sulit ya. Untuk mengumpulkan satu dengan satunya ini memang cukup luar biasa. Mas, ini Mas, dari IJT sendiri selama ini apakah sudah ada istilah apa ya, koordinasi atau kerjasama dengan lintas sektor, terutama mungkin Pemda atau pemerintahan desa? Mungkin seperti apa, Mas? Kalau tahun 2019 kemarin
kita awali sebenarnya kita mau memulai sudah. Harapan kita ke depan itu satu, karena di desa ini ada website. Ya. Ada website desa, masing-masing desa ini ada website. Ya kita harapkan, kita ingin memupuk kawan-kawan kita yang di IJT ini agar profesional. Ya kita juga memang kita belum pernah mengadakan pendidikan jurnalis di teman-teman karena ya adanya pandemi itu. Jadi kegiatan-kegiatan kita sedikit terhalang. Makanya nanti akan kita bahas bersama harapan kita. Jadi ada kemitraan nantinya dengan desa. Karena mungkin ada ya perbub atau perda itu yang menyebutkan bisa di pihak ketiga untuk pengisian website ini, paling tidak, ataupun dengan bidang yang lainnya yang mungkin tidak bisa di handle oleh perangkat atau apa. Jadi harapan kita teman-teman kita ini nanti bisa mewarnai di desa ini. Contoh mungkin membuat pemberitaan publis, mungkin seperti di tempat ini, Pais Garden ini adalah salah satu destinasi wisata desa. Jadi ini kita bisa angkat melalui yang mengangkat penulisnya adalah kawan-kawan kita semuanya. Yang nanti berkumpul di IJT. nanti uploadnya tetap di website desa. Jadi nggak tahu nanti MOU-nya seperti apa. Kita gagasannya pinginnya seperti itu untuk ke depan. Jadi bukan cuma di wilayah Gandusari. Harapan kita adalah seluruh Kabupaten Trenggalek. Jadi intinya para IJT ini, anggota IJT ini berharap ya tentang bukan apa namanya kerja di jurnalistik saja, tapi tetapi juga akan membantu pemerintah desa terutama, gitu ya Mas ya. Betul. Oke Mas, ini mau apa namanya langsung ke Mas pembinanya IJT, Mas Gani. Yang sangat luar biasa ini Mas Gani. Mas Gani, ini kami akan menanyakan sedikit tentang ini kan ngobar ini kan juga bisa dikatakan luar biasa bagi saya, sebab berbagai perusahaan pers yang mana beliau-beliaunya ini, para anggota ini juga orang-orang luar biasa tentunya kan, tetapi untuk mengumpulkan ini juga butuh pemikiran dan lain sebagainya yang ekstrim ya, kalau menurut saya ekstrim, sebab para jurnalis ini sama-sama punya kemampuan di bidangnya. Nah, Mas Gani, dengan adanya ngumpulnya para jurnalis yang tergabung dalam IJT ini, mungkin harapan kedepannya ini selaku pembina seperti apa, Mas? Ya, terima kasih. Jadi berawal tentang berdirinya IJT itu kan sebelum pandemi COVID ya. Jadi memang pada waktu setelah kita menggabung atau membuat wadah IJT ini, ya seperti harapan kita bahwa IJT adalah wadah perkumpulan profesi dari teman jurnalis yang ada di Trenggalek. Nah, cuman pada waktu itu selang beberapa saat terjadilah kondisi bencana yang luar biasa, jadi pandemi COVID yang akhirnya membuat kita semua yang ada di IJT ini terhambat untuk bisa bersilaturahmi secara langsung dan tatap muka, dikarenakan tidak bisa atau tidak dimungkinkan karena ada peraturan pandemi COVID yang melarang kita untuk bertatap muka. Nah, alhamdulillah setelah selang berjalan lama dari beberapa rekan, karena kita adalah wadah jurnalis dengan pertimbangan kondisi hari ini, apalagi tahun politik dan juga kondisi pemerintahan yang memang perlu supporting dari pers, karena kebebasan pers ini adalah kepanjangan daripada masyarakat itu sendiri yang untuk bisa mendapatkan pemberitaan atau informasi yang seimbang. Jadi bisa mendapatkan informasi yang benar, bukan hoax. Itulah permakarsa dari Mas Siswanto sebagai penggagas dan juga sebagai panitia kegiatan hari ini, itu berusaha untuk mengumpulkan teman-teman dengan judul Ngopi Bareng. Jadi Ngopi Bareng ini adalah satu alasan kita untuk bertemu kembali setelah sekian lama kita hanya melalui komunikasi lewat elektronik, dan sekarang bisa bertatap muka, bisa saling bersilaturahmi, bisa saling menyampaikan apa-apa yang pernah dialami selama pandemi COVID, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersatu dan semua anggota IJT bisa hadir, walaupun undangan itu disampaikan melalui media elektronik tidak. Tapi alhamdulillah
walaupun mereka itu adalah orang-orang yang sibuk gitu ya, yang sedikit waktunya untuk bisa diluangkan, tapi momen hari ini ternyata kesadaran mereka sangat tinggi dan mereka bisa berjumpa, bertemu dalam satu forum ngopi bareng ini. Ini saya apresiasi sebagai penasehat di IJT. Semoga nanti ke depan momen-momen seperti ini bisa dilakukan secara lebih rutin ya. Jadi tidak sporadis. Ini awal aja, nanti mungkin dibuat per 2 bulan atau per 3 bulan itu wajib kita melakukan komunikasi dengan bertemu langsung sehingga kita bisa tahu harus berperan di mana. Karena pers itu fungsinya adalah sebagai pendamping pada konteks pembangunan pemerintah kabupaten. Jadi kalau kita berada di Kabupaten Trenggalek ya kita harus sebagai penyeimbang, juga harus sebagai pendukung pemerintah itu sendiri. Di sisi kita sebagai kontrol pemerintah, di sisi kita juga harus sebagai pensupport penyeimbang pemerintah agar apa? Keberhasilan-keberhasilan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, khususnya pemerintah Kecamatan Gandusari itu bisa diketahui oleh masyarakatnya. Nah, ini perlu teman-teman dari jurnalis yang memang memiliki kapasitas ada di wilayah itu. Itu harapan kita ke depan ya, semoga dengan agenda ini ke depannya bisa lebih baik lagi, lebih solid IJT. Jadi kalau ada kepentingan-kepentingan yang bersifatnya itu hanya pribadi-pribadi itu bisa dilepas, karena kita lebih kepada kepentingan yang lebih besar, kepentingan bersama, yaitu membangun Trenggalek untuk menjadi Trenggalek yang lebih unggul. Gini Mas Gani, tadi ada disebutkan Ketua IJT bahwa jurnalis terutama yang tergabung di IJT ini punya gagasan yang luar biasa. Gagasan bagaimana desa-desa yang selama ini sudah ada website dan lain sebagainya belum berkembang dengan baik. Nah ini punya gagasan, kalau nggak salah di era Joko Widodo, presiden saat ini, ada namanya Desa Mandiri. Nah ini Mas Gani, apakah nanti gagasan dari salah satu ketua ini bisa disinkronkan mungkin Mas Gani? Sebab apa? Sebab di desa-desa yang ada di Kabupaten Trenggalek ini banyak website, tapi belum maksimal cara pengolahannya. Mungkin seperti apa Mas Gani? Ya, jadi langkah pertama nanti coba kita sampaikan ke teman-teman untuk lebih lebih mendekati daripada apa yang sudah termaktub dalam program itu ya. Jadi kita sebagai wadah pers itu bisa melakukan upaya pendekatan, berkolaborasi, bermitra dengan pemerintah desa di Kabupaten Trenggalek. Kalau yang hari ini kan kita berada di Kecamatan Gandusari, khususnya di Gandusari, sehingga pada konteks yang memang sudah direncanakan oleh pemerintah, yang juga sudah dilakukan dalam bentuk regulasi bahwa adanya desa mandiri dengan fasilitas website, karena hari ini kita tidak bisa menghindari dari kemajuan ITE, sehingga dengan ITE itu hal-hal positif bisa dilakukan oleh pemerintah desa. Tentunya ada hal-hal yang mungkin dari pemerintah desa membutuhkan kita, gitu ya. Jadi ada keterbatasan karena dari pemerintah desa yang menyiapkan mungkin websitenya, kita nanti yang mensupport pemberitaan-pemberitaan yang ada di situ, hal-hal yang perlu untuk disampaikan berkaitan dengan desa itu sendiri. Apakah itu dalam pembangunan di desa itu, apakah itu dalam kegiatan masyarakatnya, pemberdayaan masyarakatnya, penyerapan anggaran yang dimiliki oleh desa itu baik dari dana desa dan anggaran dana desa, sehingga transparansi desa itu bisa diketahui, dan itu berkat dari kita-kita juga sebagai jurnalis yang menyampaikan yang sebenarnya, sehingga desa ini bisa terhindar dari pemberitaan yang hoax atau yang kadang-kadang malah merugikan desa itu sendiri, karena namanya wilayah sosial itu bisa saja terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Mas Gani, dengan kegiatan hari ini banyak masukan, banyak program-program yang rencana diajukan ke pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Mungkin bisa disampaikan, monggo Mas Gani. Ya, terima kasih Mas Nanang. Jadi secara pribadi dan juga secara kami sebagai penasihat Ikatan Jurnalis Trenggalek, saya memiliki harapan ke depan, semoga nanti pemerintah kabupaten juga pemerintah di
di wilayah desa-desa itu bisa tidak alergi ya, tidak alergi dengan keberadaan kita yang sebenarnya kita ini berada pada sisi yang bisa sebagai support sebenarnya, tidak hanya sebagai yang dianggap mungkin selama ini bahwa hadirnya jurnalis itu dijadikan paranoid mereka, jangan-jangan nanti dengan diketahui oleh jurnalis itu ada hal yang akan berakibat tidak baik untuk mereka, itu harus dihilangkan. Jadi pemahaman yang selama ini berkhawatir dan lain sebagainya, mungkin karena banyak beberapa pemerintah desa itu yang kedekatannya kurang memang, sehingga dia hanya memahami yang sepihak saja. Nah, harapan kita juga nanti dari teman-teman IJT, marilah kita menunjukkan bahwa kita ini seorang profesional gitu loh. Karena kita berada pada wilayah profesional, kita tunjukkan karya kita, tugas kita sebagai seorang jurnalis, sebagai pewarta, kita sampaikan yang sebenarnya. Harapannya apa? Kalau kita memang beretikat ingin mendampingi baik itu pemerintah kabupaten juga pemerintah desa dalam mensukseskan pembangunan di sana, tentunya nanti pasti ada take and give. Jadi ada imbal balik, ada simbiosis di antara kita sebagai pelaku-pelaku profesional jurnalis dengan pemerintah itu bersinergi sehingga berjalan dinamis. Jadi visi yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten dan juga desa, misi yang dimiliki oleh kita itu bisa nyambung. Jadi kita bisa memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Trenggalek yang kita cintai ini. Demikian saudaraku, para jurnalis di seluruh dunia, bincang-bincang kami bersama IJT, Ikatan Jurnalis Trenggalek, telah usai. Kami, kerabat kerja JKTV, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.